Gue kenapa mikirnya fakultas film televisi satu itu lagi banyak iklan di tahun itu. Di 90-an ke 95 kan. Film atau TV? Gue kan nggak ngerti ya. Kayaknya kalau bisa film pasti bisa TV gitu. Gue secemen itu aja. Gitu. Alexandria itu film yang paling banyak dicerca. Kenapa? Terutama pers tuh negatif semua. Di sana tuh lagunya Peter Pan, lagunya enak. Iya. Ketika gue ngedit, gue nggak motong lagu ini, jadi gitu montasnya kelamaan. Lu menikmati banget lagunya. Gitu. Lu dicerca tapi musiknya jualan albumnya laris. Itu ketemu ibunya Reza gitu, tante tahu nggak anaknya gila gitu. Gila, tapi oke, gitu. Gilanya oke loh. Gue nggak tahu ya, ntar lo akan rilis atau enggak. Kenapa? Karena Selamat datang kembali di Frame, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Hari ini kita sudah kedatangan Odice Harahap ya, a.k.a. Ocai. Ocai itu kalau kita ngobrol nggak jauh-jauh dari lokasi ya. Ngobrolin curhat lokasi mulu. Aduh gila. Saya memang horor sih kalau itu. Horor ya. Untuk lokasi. Apapun genre filmnya kalau udah ngebahas lokasi sekarang horor. Title-nya di gua Odi Harahap. Odi Harahap. Udah nggak pakai C. Kenapa? Sempet iseng-iseng nih nama gue di Feng Shui gitu. Oh gitu. Di aplikasi sebenarnya. Oh gitu. Terus Odi C Harahap itu apa ya, dia bilangnya naik turun. Gitu. Wah, padahal C itu Cina loh. Feng Shui kok nggak dukung. Terus habis itu Odi Harahap. Gue di film pertama kan Odi Harahap. Oh gitu, di Bangsal. Bangsal tuh Odi Harahap. Odi Harahap. Oke. Terus lebih oke indinya. Oke. Feng Shui-nya lu. Iya. Jadi tapi terakhir hit and run masih Odi C Harahap. Ini next hilang C-nya. Oke. Kita ulang opening ya. Odi Harahap. Dari mana nama Ocai itu, Bro? Odi Cayang. Nyesel kan lo nanya? Aduh. Tapi beneran. Ocai, Odi Cayang. Setiap orang yang nanya gitu gue kasih tahu. Kesel. Itu sebel dia nyesel kan. Aduh, kenapa sih gue harus nanya gitu? Terima aja. Tapi lu tuh termasuk yang merintisnya tuh dari Astrada ya, Caya? Iya. Dari Astrada ya? Ceritain dong awal-awal dari mana sih jalurnya? Jadi sebenarnya gini, gue tipe orang yang nggak bisa belajar sendiri. Jadi makanya gue kuliah nih, IKJ kan. IKJ. Agak cemen sih waktu itu pemilihannya gitu. Masuk ke Fakultas Film dan Televisi. Iya. Terus ada jurusannya. Gue kenapa mikirnya Fakultas Film Televisi satu itu lagi banyak iklan di tahun itu. Di 90-an ke 95 kan. Oke. Buat bikin iklan kan. Oke. Terus film atau TV? Gue kan nggak ngerti ya. Kayaknya kalau bisa film pasti bisa TV gitu. Gue secemen itu aja. Gitu aja mikirnya. Secemen itu, terus sama Jim Morrison tuh anak film. Udah situ aja. Udah masuk itu juga gue nggak tahu mau ngambil mayor apa. Pokoknya cita-cita gue pengen ngambil mayor yang nilai gue bagus. Jadi gue bebas nih ngambil mayor apapun. Yang syarat paling tinggi sutradara. Udah pokoknya nilai gue bagus. Habis itu udah tuh nyemplung ke sutradara, mayornya kuliah lah gitu. Kuliah cukup lama sih gua kuliahnya karena ada masa demo-demoan lah kita gitu. Itu ikut turun ke jalan sampai akhirnya selama kuliah pun sambil kerja kan. Itu gua di artistik. Banyakannya. Ngikut teman-teman yang diajak senior atau sebenarnya apa gitu. Sebenarnya gue lebih sering ngikutnya sama Jai. I see. Karena dari zaman SMA tuh gue udah kenal kan sama dia gitu. Ikut Jai tuh, Jai masih art director, gue jadi kru gitu. Jadi krunya Dimas J. Jai sutradara, itu gue nyemplung tuh jadi Astrada. I see. Gitu di video klip kan gitu. Sampai akhirnya ya udahlah tuh hubungan sama Jai terus kan gitu. Gue lulus. Sebelum gue lulus itu dia bikin Tusuk Delangkung. Nah, gue Astradanya. Dan di pikiran gue waktu itu, gue nggak mau lama-lama jadi Astrada. Di kepala gue karena kalau kelamaan jadi Astrada itu lo mendadak punya produksi ideal di kepala lo karena di sutradara ini bagusnya
ambil yang kayak gininya. Ini gitu kan, kekumpul yang bagusnya doang nih gitu. Ketika lo bikin, itu lo mendadak bercita-cita harus punya harus begini nih gitu. Nah, itu jadi jebakan Batman tuh. Oh, lu belajar dari siapa mindset kayak gini? Ada contohnya, gue nggak bisa nyebut namanya. Dia jadi Astrada di semua sutradara gede. Pas mereka bikin mendadak kayak ini harusnya begini, harus gitu. Maksudnya lo beban ideal itu ya untuk mewujudkan yang ideal itu berat banget ya. Jadi itu pemikiran gue sesimpel itu. Jadi gue nggak mau kelamaan jadi Astrada. Gue ngastradain film itu cuma 2. Terus Gelangkung sama 30 Hari Mencari Cinta. Ininya. Abis itu gue dapat tawaran, alhamdulillah gue termasuk yang beruntung sih. Abis itu dapat tawaran, lu mau nggak bikin pegang film tapi horor. Gue udah nggak peduli genre kan, yang penting gue bikin film gitu. Ayo udah gitu. Ya udah tuh nyemplung di situ. Pas gue bikin film pertama gue masih jadi Astrada iklan, di iklan gitu untuk cari duitnya. Pas udah film kedua baru gue ngerasa gue udah nggak feel nih jadi Astrada walaupun di iklan ya gitu. Udah abis itu gue berhenti, nyemplung deh tuh. Jadi Bangsal 13 2004, Alexandria 2005 itu dua-duanya masih sambil ngerjain Astrada iklan. Pas film ketiga baru tuh. Iya. Selamanya. Itu karena abis dari Alexandria selesai itu gue memutuskan udah gue nggak ngastradain. Nah itu jadi kehilangan Astradanya tuh di iklan. Gitu. Udah tuh berikutnya gue udah jadi sutradara dan jeda itu Nes. Itu jeda lapar. Iya kan maksudnya di iklan orang ya udah nih gitu gue bisa sok-sokan mahal. Iya. Terus jadi sutradara siapa yang harus kenal lapar gitu. Ya. Nggak menarik ya maksudnya secara repertoar lu itu malah film pertama lu banget horor, abis itu sampai sekarang 18 tahun kemudian belum bikin satu pun horor lagi ya. Nah itu juga yang maksud gue gini, dulu abis gue syuting Bangsal, itu gue ngerasa film horor itu mahal. Pas masa itu produser mikirnya bikin film horor itu murah. Gitu karena pas yang Bangsal tuh make up prostetik ini terus ada efek apa segala macem tuh mungkin mahal gitu. Terus gue production designernya Anto kan bikin set ini set itu Bangsal dibikin gitu ininya gitu. Jadi berasa tuh ini mahal nih. Gitu. Adrianto Sinaga teman-teman ya kalau mau tahu production designer salah satu top lah di Indonesia. Nah itu akhirnya nggak ketemu. Jadi di kepala gue mahal, di kepala produser murah gitu. Akhirnya udah tuh karena film kedua kan drama tuh. Alexandria. Itu film yang paling banyak dicerca. Kenapa? Terutama pers tuh negatif semua. Oh iya? Kenapa? Dianggap apa emang? Juli kan itu? Iya. Itu juga rada ini sih gitu. Maksudnya gue tuh masih di sana tuh lagunya Peter Pan. Iya betul. Iya kan? Betul. Lagunya enak. Iya. Ketika gue ngedit, gue nggak motong lagu ini. Jadi gitu montasnya kelamaan. Ini kelamaan. Pokoknya buat menikmati banget lagunya. Jadi emang lama tuh film itu. Gitu. Lu dicerca tapi musiknya jualan albumnya laris. Itu film juga bukannya nggak laku. Iya. Maksudnya laku juga gitu. Cuma kalau di media, ya post ini apa segala sama teman-teman film lah gitu. Itu yang pokoknya enggak deh gitu. Enggak banget lah gitu intinya. Tapi untuk anak SMA atau SMP itu jalan. Karena waktu itu gue taunya ketika gue jadi juri festival film SMA gitu ya. Di apa tuh sekolah yang di depan Citos tuh. Sekolah yang depan Citos ini apa High Scope. Ini dikenalin dia sutradara Alexandria, wah gitu. Gue bilang, di jalan nih ke mereka nih gitu. Makanya sampai bisa ke berapa sih 800.000 apa masa itu. Gede banget ya, 800.000 tahun 2005 loh. Iya. Bioskop masih dikit itu. Tapi gitu kan, pokoknya di media tuh nggak oke aja gitu. Habis itu gue merasa di situ juga
ya nggak usah lah ya dibalesin atau diterangin kenapa begini, kenapa begitu ya, bukan wilayah kita juga ketika film itu rilis di bioskop udah milik publik gitu. Betul. Mereka mau ngomong apa atau segala macam ya udah terserah mereka. Sama kayak kita lah gitu. Kita nonton bioskop, kita suka, kita bilang suka, kita nggak suka, kita bilang jelek gitu. Bebas. Tapi tuh lumayan tuh bikin gua mendendam yang nextnya gua harus ini nih. Harus yang kesana media bisa bilang film gue oke. Kapan terwujudnya cita-cita? Di selamanya, film di ketiga. Selamanya, film ketiga ya. Film ketiga selamanya, itu sampai dulu tuh ada Cinema Indonesia kalau nggak salah. Apa tuh? Ada blog. Oh blog. Itu ini banget yang ada rating kancut lah, apalah ya gitu-gitu. Iya. Tahu ada rating kancut, ingat gue lu ngomongin. Nah itu rating gue bagus tuh. Pokoknya bintang 3 apa 4 gitu dengan ininya review bagus dan di media yang umum juga bagus gitu. Dan juga menghasilkan. Udah ada lah untungnya walaupun dikit. Udah tuh setelah itu entah kenapa gue tuh lebih pede. Gue bisa nih drama sama horor. Gue bisa nih bikin orang takut. Gue bisa nih bikin orang nangis. Tapi ide gue ada satu komedi. Gitu. Kawin kontrak. Gue bilang, ini bisa nggak ya gitu, kayak susah dibikin orang ketawa gitu. Tapi ide ini gue suka banget. Gitu. Udah, gue tawarin tuh ke berapa, nyangkut di satu tuh di Multivision kan. Itu juga gue bilangnya, boleh nggak genre tertulis drama komedi. Kenapa harus tertulis? Maksudnya di rilisnya. Dia bilang, Cai nggak ada genre itu. Romantic komedi, drama aja gitu. Ketika komedi, itu nggak lazim komedi itu drama komedi. Nggak, gua aja sih yang minta. Nggak, kalau sekarang kan lazim aja disebut drama komedi gitu misalnya. Sebenarnya nggak lazim lagi gitu. Lazim, itu drama komedi loh ini romantic komedi ada gitu. Kenapa sih lu gitu? Ya udah ini komedi aja kita bilangnya. Nggak tahu gue kok nggak pede gitu. Gue nggak pede aja, gue takut banget tuh. Karena komedi pertama. Komedi duas gitu udah rilis komedi seks lagi urusannya kan gitu. Pas kawin kontrak judulnya aja kawin kontrak. Iya. Di itu komedinya dianggap oke, seksnya jadi kontroversi. Jadi masalah tuh. Gue ya maksudnya ini kan judulnya kawin kontrak ya, urusannya kawin-kawinan begitu. Dan itu ada di Indonesia gitu. Iya. Tapi penontonnya jalan. 1,3 lah waktu itu. 1,3 2008. Makanya langsung yang kedua pakai film lagi masih 35. Itu setahun yang sama, Cay. Setahun 2 film tuh. Enggak, itu rilisnya. Rilisnya di tahun yang sama. Abis itu karena jalan langsung yang kedua gitu. Enggak, yang kedua sama pertama selang setahun doang ya? Enggak selang setahun sih, dia rilisnya di tahun yang sama. Jadi rilisnya tahun yang sama. Gua syuting itu November Desember. Tayangnya Januari. Sukses, bikin lagi. Itu gua udah enggak maksudnya post cuma 3 minggu. Aduh, gimana caranya post 3 minggu? Ininya, offline-nya berapa lama kalau gua udah bikin syarat ke produser nih. Pakai 35 kan? Di tengah gue syuting itu editor berangkat di sana, langsung bikin assembling apa segala macam. Terus nanti musik apa sound dikerjain semua di sana. Pokoknya bedol desa tuh ke sana. Diiyain lu. Demi ngejar kawin kontrak 2. Enggak, demi ngejar tayang di tanggal itu gitu. Kenapa harus tayang di tanggal itu? Nggak tahu, kan produser itu. Iya sih. Dia yang bukan dikebut lah ya. Akhirnya udah tuh. Gue selesai langsung ke Bangkok, ngedit, udah ditungguin sama yang punya lab ininya. Jadi tayangnya yang pertama tayang di awal tahun. Nah abis yang itu dibilang tuh, oke, yang kedua langsung develop. Pertengahan tahun syuting, rilis akhir tahun. Gokil, jadi tayangnya di tahun yang sama, kawin kontrak dan kawin kontrak lagi ya. Berapa yang kawin kontrak lagi? Nah yang kawin kontrak lagi itu nggak jalan. Kenapa menurut lo nggak jalan? Karena itu full komedi, terus ini wartawan yang lihat tuh komedinya yang gaya Hong Kong gitu, yang apa ya, yang slapstick gitu. Slapsticknya banyak, terus ya situasi komedinya banyak, cuma tahu dari mereka nyebutnya Hong Kong aja Hong Kong gitu.
Kurang masuk sama orang Indonesia gitu. Kayaknya nggak, dramanya dikit. Kalau di Kawin Kontrak 1 tuh masih ada drama percintaan dan segala macemnya. Yang ini nggak ada nih. Pol gue sampai bikin silat-silatan, berantem-beranteman gitu. Terbang-terbang gitu. Gue nonton yang kedua, gue nggak nonton. Gue nonton yang pertama. Tapi itu seneng banget tuh syutingnya. Iya. 35, wah di roll. Tahu deh 300 sekian kali gue tuh. Oke. Nggak jalan. Nggak jalan. Nah, tapi sejak itu kayak gue ke komedi mulu dan isi kepala gue misalnya ide tuh juga ke komedi gitu. Akhirnya jadi kecemplung ya. Dan lu enjoy aja tapi. Sebenarnya gue mulai resah tuh ketika gue abis bikin rada independen tuh, Cinta atau Mati. Cinta atau Mati 2013 ya. Itu Vino sama Astrid Tiar kan. Independen pakai DSLR gitu. Abis itu udah tuh selesai dari situ gue ngerasa, ini gue takutnya kayak ngulang apalah gitu, maksudnya yang ini ocai banget nih gitu atau apalah gitu ya, yang idenya nggak berkembang. Tapi merek yang director yang bikin komedi tuh ada tuh di gue gitu. Sampai akhirnya pas Kapan Kawin itu gue bilang jangan gue yang nulis ya gitu. Atau jangan, pokoknya idenya jangan dari gua aja. Enggak nih ada ide ini yang nulis Monty. Akhirnya udah tuh, ya udah deh gitu. Ini terus udah dari awal nih pasangannya Reza sama Asti. Lo oke nggak? Oke lah, gue dikasih pemain bagus, masa gue nggak oke gue? Ya oke lah gitu. Lo oke nggak gitu? Oke, udah, ya udah jalan. Ini cuma di tengah ya tetap lah gitu, maksudnya ikut develop dan segala macem kan. Ya udah tuh sampai sekarang, makanya ketika ditawarin komedi kayak gimana dulu nih gitu. Gitu maksudnya harus ada lebihannya lah gitu. Apa kayak gitu kayak yang hit and run action gitu. Kayak actionnya berapa persen? Ya 40% atau setengah-setengah ya udah mau. Ya gitu-gitu jadinya. Karena biar nggak cuma komedi aja. Gitu. Ada beberapa film Ocai yang ternyata film Ocai lumayan banyak yang gue tonton dan ada beberapa yang gue pengen bahas. Sebelum ke hit and run nih Cai, masih jauh nih hit and run nih. Tadi gue mau nanya dulu itu, Kapan Kawin 2015. Itu salah satu karya lo yang menurut gue asik banget lah. Memang kombinasi dua orang itu memang maut sih ya. Memang Reza dan Asti itu memang kombinasi yang luar biasa. Di situ lo berarti di proses penulisannya nggak terlalu intens, nggak kayak film-film lo yang lain? Nih ya, sejujurnya itu lumayan intens jadinya. Akhirnya karena gini, ini gue nggak tahu ya ntar lo akan rilis atau enggak. Kenapa? Karena gini, harusnya Monty kan. Monty idenya dari Robert Roni. Tiba. Tapi gue ngerasa Monty itu udah terlalu lama nggak nulis untuk orang lain. Jadi ketika masuk draft 1, revisi atau komen dari gue dan Roni itu banyak. Masuklah nih draft 2. Masih banyak, draft 3 nyangkut. Akhirnya pokoknya draft 3 tuh cuma sampai 20 berapa scene gitu. Pokoknya dia nyangkut, dia ngakuin itu ke Roni kan. Udah lu aja deh yang bikin scene plot. Mau Ocai apa segala, ntar gue yang ngisi dialog. Ya udah akhirnya kebangun gitu tuh, gue apa Roni begini, ini habis ini ngobrolinnya ini apa segala macem. Terus masuk ke Monty kan emang jago ya bikin dialog. Itu orang dahsyat tuh. Masuk langsung langsung seret gitu, revisinya dikit deh gitu, udah dikit banget gitu. Akhirnya ya udah ya ini, terus ke pemain juga gitu kan gitu. Asti itu kan cukup rewel di skenario. Betul. Karena di sekolah. Betul. Ya kan? Sangat rewel. In a good way ya. Iya, in a good way. Karena dia bilang nih, oke, ini turning point-nya di mana? Point of attack-nya gue bilang anjing ini teori-teori penulisan nongol lagi dari dia. Point of attack-nya di mana? Aduh. Ya udah, toh bagus juga. Ini di sini, ini bahas apa segala macam, bahasin karakter apa segala macam. Terus ya udah berjalan itu juga sebenarnya produksinya nggak terlalu lama. Berapa sih 17 hari apa gitu.
Tapi ya gitu, majrek tuh. Iya. Ini termasuk Asti. Asti kan tipe orang yang slow starter nih buat akrab sama kru. Ya kan dia kayak Diesel lah gitu. Ini awal-awal tuh cuma duduknya di sebelah gua, kagak campur kayak yang lain. Dia juga mengakui itu kan. Iya. Nah, ini baru cair gitu. Oke. Ininya gue juga baru pertama kali sama Reza kan gitu. Ininya bilang pokoknya gua callingannya on set. Bukan on location. Oke. Kenapa gitu? Karena gue datang udah dengan make up, maksudnya udah siap menjadi karakter. Gue kan baru ini ya, sosokan. Dalam hati sosokan ya. kamu Reza. Awalnya gitu. Tapi bener. Terus gitu keluar mobil tuh udah ini. Udah jadi. Udah jadi. Ya udah deh gitu. Oke, gue terima gitu. Karena setelah itu Reza tuh nerangin soalnya. Iya. Masalah kenapa gitu, terus kenapa gue minta ruang tunggu sendiri gitu. Dia ngejelasin padahal gue juga nggak nanya gitu, nggak minta penjelasan itu gitu. Tapi ya gitu, udah gitu. Emang Yahud nih berdua ini juga oke. Bisa ditonton di mana ya, Cay? Apa? Bisa ditonton di mana sekarang ya? Tahu nggak lu? Di OTT mana? OTT mana ya? Waktu itu sempat ada di. Mungkin teman-teman bisa cari judulnya Kapan Kawin, dibintangnya oleh Reza Radian dan Dinia Mirasti, tentang seorang perempuan profesional yang meng-hire seorang aktor berpura-pura menjadi pacarnya untuk dibawa ke acara keluarga. Premisnya sangat sederhana tapi dimainkan dengan luar biasa sama dua orang gila itu. Iya, itu emang gila sih gitu. Gue ketemu ibunya Reza gitu, tante tahu nggak anaknya gila gitu. Gila, tapi oke gitu. Gilanya oke loh. Gila in a good way. Gila gitu. Oke. Tahu aja deh. Even film lu setelah itu menurut gue suka banget, Cay. Enjoy banget gue nontonnya. Me versus Mami itu gue suka banget gue nontonnya. Itu dulu syuting di Padang kan. Itu seru juga, Cut Mini sama Iris Bella kan? Iya gue. Nah itu sebenarnya kan dari FTV. Oh gitu. MNC itu. FTV 1 sukses, 2 sukses, ketiga mau dibikin film. Dengan judul yang sama? Oh gitu. Ada FTV-nya. Tapi gue baca tuh draft satunya. Gue bilang gue gak mau kalau ini gitu. Maksudnya ini cuma pembesaran ini aja gitu. Maksudnya produksi apa segala macam. Terus lu maunya gimana? Bikin road movie deh. Gue tuh suka banget road movie. Maksudnya somehow abis dari gue syuting Pang in Love. Pang in Love 2009. Itu ini road movie itu seru ya gitu. Itu seru banget gitu. Dan lu rencana ada ya satu ya? Ada rencana ya? Bikin lagi ya? Bikin lagi ini. Entah kenapa, maksudnya gue suka aja road movie karena udah perjalanan, terus kita akan dapat scenery yang beda-beda gitu, segala macam. Nah, bilang gue kalau ini dijadiin road movie tetap nih urusannya ibu sama anak, begini. Pikirin aja, kalau yang ini gue nggak mau gitu, skenario-nya. Gitu. Terus mereka oke. Ya udah tuh. Tadinya berarti bukan road movie. Bukan. Ini. Kalau road movie gue mau. Terus awalnya gitu Jakarta Padang dikecilin, udah deh. Jakarta Padang naik pesawat yang di Padang aja ininya. Oke gitu. Tapi pemainnya ini ya gitu. Yang gue minta pertama tuh pemainnya Cut Mini. Cut Mininya harus. Yang kedua ya itu kita cari deh gitu. Iya. Terus Iris Bella kan gue sempet bisa nggak ya dia iniin nandemin Cut Mini. Bisa lu dia. Bagus. Iris Bella situ bagus. Tapi yang memang benar-benar mungkin keluar jauh mungkin dari zona nyaman lo ya, walaupun lo udah pernah bikin ada hat-trick, ada skakmat yang mungkin secara teknis gitu. Terus tiba-tiba 2019 Hit and Run, film action ya, biar kata ada komedinya tapi itu film action bro. Iya. Ceritain awalnya itu idenya dari siapa tuh film Hit and Run itu? Idenya ide produser. Produser yang punya ide. Terus datang ke lo dengan, ini gue punya ide nih, gimana menurut lo gitu? Ada nih ide Pak Wiki idenya. Pak Wiki. Yang main Joe. Bilang, gue langsung mikirnya pas ditawarin itu action komedi. Gue sebenarnya nggak nanya ceritanya kayak apa. Udah.
Mure. Karena gue tuh suka banget nonton film action kan. Gue pengen banget tuh dari skakmat ya kecil-kecilan lah. Iya. Ribet yang si truk itu karena emang nyiapin aja kan. Ini sini ntar meledak gitu, koordinasi itunya tuh yang bikin ribet. So itu langsung todong 3 kamera atau ini. Berapa take tuh? 1 lah. Ngerisetnya gimana itu kalau misalnya, yuk riset yuk balikin lagi truknya ke atas, dirin lagi semua bedengnya. Orang itu gue satu-satu tuh.